Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik. Kita mulai saja ya, agar karena sudah masuk waktunya. Saya izin share screen dulu terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman mahasiswa, ini apakah screen saya terlihat dengan jelas di layar teman-teman? Jelas. Terlihat, Pak. Oke, baik. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua, saya maupun teman-teman mahasiswa, untuk selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan ya. Kesempatan untuk selalu bersyukur. Dan juga sampai dengan saat ini, detik ini kita masih selalu, Allah selalu sayang dengan kita dengan cara memberikan berkah dan nikmatnya yang tiada bandingannya di muka bumi. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidayah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam juga tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di Zoom pada pagi hari ini termasuk ke dalam pengikut Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat di hari yaumil nanti oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman mahasiswa semua, kita sudah sampai di sesi ke-10 di pertemuan kita pada mata kuliah TIK. Ya, seperti biasa, ini adalah visi dan misi dari program studi bahasa Indonesia ya, yang selalu saya sertakan di setiap materi saya, dan juga komponen penilaiannya agar teman-teman selalu ingat terhadap komponen penilaiannya. Dan juga sebelumnya agar ini ya, karena selalu ya ada mahasiswa yang lupa untuk absen ya melakukan presensi ya, jadi saya himbau kepada teman-teman mahasiswa untuk melakukan presensi kehadiran ya pada saat jam perkuliahan berlangsung, agar nanti tidak ada yang yang ketinggalan ya. Oke, ini masih banyak nih ya yang belum melakukan nih presensi. Ada Wahyu Tomo, Nurul Anissa, Alfira Rahmadani, Ali Andustan ya, Aura Sandi, Melika Aryani, Ayu Destriani, Daya Taskia, Destia Sih Safitri, Dwi Pramesti, Fahri Nasuhi, Fadilah Multi, banyak sekali nih yang belum absen ya. Nabila Farka, Safina FKIP. Ini namanya asli nih. Sandi atau ada Sandi Oki? Enggak ada ya? Ini FKIP-nya tambahan atau memang asli nih ya? Oke, baik ya. Ini saya himbau pada teman-teman mahasiswa semua nih untuk melakukan presensi ya di OLU secara mandiri. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5 ya, baru 5 orang saja yang melakukan presensi. Oke, baiklah, kita lanjutkan ya komponen penilaian mahasiswa. Komponen penilaian di mata kuliah ini ya, agar teman-teman selalu ingat ya terhadap komponen penilaian. Baik, di pertemuan 10 ini kita akan membahas, mendiskusikan atau mempelajari ya terkait yang namanya manajer referensi. Jadi goals-nya adalah ya di sesi pertemuan hari ini mahasiswa ya mampu memahami
mengetahui dan dapat menjelaskan terkait penggunaan TIK di dalam mendukung manajer referensi. Tentunya manajer referensi yang dimaksud ini banyak sekali toolsnya ya, dan yang paling mendunia gitu ya, yang paling standar gitu ya di dunia ini orang menggunakannya adalah toolsnya untuk manajer referensi adalah Mendeley Desktop. Baik, dan materi ini terkait sesi pertemuan hari ini, sesi 10, sudah tersedia di Olu ya, jadi teman-teman bisa download atau unduh ya materi ini, dan juga suplemen materianya ya. Suplemen materianya juga sudah disediakan ya. Suplemen materianya belum kelihatan ya. Oke, sebentar. Suplemen materianya kenapa hidden ya? Oh, udah tampil sih. Oke, udah tampil ya. Suplemen materianya. Oke, tugasnya kenapa belum tampil ya tugas? Tampilkan. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Tadi goals-nya. Jadi selain penggunaan tools Mendeley Desktop ya, mahasiswa juga mampu mengetahui tentang apa sih manajer referensi itu, gitu ya. Terus hubungan manajer referensi dengan sebuah karya ilmiah, ya. Dan juga ada sejarahnya manajer referensi itu ya, mengapa ya, dan juga nanti terkait tentang tools yaitu Mendeley Desktop. Untuk muhasabah hari ini dari Quran surat An-Nahl ayat 78 ya. Jadi Allah yang berfirman nih dalam Al-Qur'an ya, dalam ayat-ayatnya, bahwa kita semua dilahirkan dari perut ibu kita ini dalam keadaan tidak berilmu, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun ya. Bahkan kita tidak tahu nama kita itu siapa gitu ya. Kita tidak tahu nama orang tua kita itu siapa. Jadi kita nggak mengetahui sesuatu apapun pada saat dilahirkan, baru dilahirkan. Tapi Allah juga memberikan kepada kita pendengaran, ya, terus ada penglihatan, ya, dan juga hati nurani. Diberikan itu supaya apa? Supaya Allah ingin kita selalu bersyukur, ya, bersyukur dalam sesuatu hal, dalam segala hal lah. Baik itu bersyukur dengan cara kita berbakti kepada orang tua, bersyukur dengan cara kita menuntut ilmu, ya itu termasuk cara kita untuk bersyukur ya, karena kita menggunakan penglihatan, pendengaran dan hati nurani kita untuk selalu belajar, itu merupakan salah satu cara bersyukur ya. Apalagi digunakan untuk selalu berbuat kebaikan ya, hal-hal yang positif. Oke. Baik, next. Nah, hubungannya dengan tadi ya. Jadi sebelum ini saya hanya mereview terkait hubungan antara manajer referensi dengan karya ilmiah dulu ya. Nah, untuk mengetahui hubungannya, sebelumnya saya jelaskan apa itu karya ilmiah ya, dan siklus penciptaan dari sebuah karya ilmiah. Yang pertama, di penciptaan karya ilmiah itu adalah melalui identifikasi informasi. Jadi kita punya data ya, atau informasi ya, terus kita identifikasi gitu ya, datanya ya berupa apa, misalnya datanya gitu berupa puisi misalnya data yang kita punya, atau itu berupa data penelitian kah gitu ya, dan lain sebagainya. Setelah itu kita melakukan penelusuran informasi ya. Jadi setelah kita dapatkan informasi dan kita identifikasi, kita melakukan penelusuran terkait informasi yang berhubungan dengan data yang kita punya ya. Misalnya kita ingin membuat sebuah tulisan karya ilmiah terkait jurnalistik, tentunya kita melakukan penelusuran ya yang berhubungan dengan hal-hal jurnalistik ya, entah itu dari jurnal, dari proceeding, dari buku ya, maupun dari artikel ilmiah yang lainnya. Setelah itu kita melakukan penelusuran, kita dapat ya data-datanya atau informasi-informasi yang memang berhubungan dengan yang akan kita buat karya ilmiahnya. Kita mengevaluasi
Ya, ada proses evaluasi. Apakah yang kita dapatkan tadi itu terkadang ada beberapa sumber yang informasinya kurang jelas ya, atau tidak valid ya, atau bahkan kurang valid atau tidak valid lah seperti itu. Makanya perlu dilakukan sebuah evaluasi. Jadi di dalam karya ilmiah sebaiknya kita hanya menuliskan ya, atau data yang kita gunakan gitu, atau informasi yang kita gunakan adalah yang bersumber dari yang valid ya, atau istilahnya bisa dipertanggungjawabkan. Baik, setelah kita melakukan evaluasi informasi, kita melakukan sintesa ya. Sintesa itu seperti analisa awal gitu ya. Apakah kita mau bikin seperti apa gitu ya. Jadi ada pertanyaan di awal gitu ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di mata kuliah tata tulis ilmiah ya, atau metodologi penelitian nanti biasanya dapat. Lalu kita melakukan komunikasi ya, komunikasi baik itu ke rekan sejawat ya, teman, atau ke expert ya, atau ahli di bidangnya ya, bisa ke dosen pembimbing ya, atau ke pakar-pakar expert-expert yang lain ya. Kita komunikasikan. Ini karya ilmiah kita masih ada yang kurang nggak, sumber-sumbernya, referensi yang kita gunakan ya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga nantinya itu menjadi sesuatu yang legal. Gitu ya. Jadi kalau misalnya setelah dikomunikasikan ternyata oleh expert ya, atau rekan sejawat dirasa ada yang kurang, ada yang perlu ditambahkan, maka kita melakukan identifikasi informasi lagi. Jadi prosesnya berulang, ada siklusnya ya, berulang gitu ya. Nah, ini makanya ada pepatah yang mengatakan ya, peribahasanya ya, cuma saya kurang tahu ya kalau di peribahasa gitu ya. Jadi belajar itu sepanjang hayat ya. Jadi ya ini siklus, semuanya itu ada siklusnya gitu ya. Jadi belajar itu sepanjang hayat gitu ya. Nah, kita jadi jangan berhenti ya, jangan merasa puas ternyata oleh pandangan orang lain ini masih kurang ya, makanya kita identifikasi lagi, kita cari lagi sumbernya ya, melakukan penelusuran lagi dan seterusnya. Oke. Baik, itu terkait siklus penciptaan dari sebuah karya ilmiah. Nah, tentunya di dalam melakukan penelusuran informasi ya, di sini ya, penelusuran informasi atau data, ada yang dinamakan AVR atau akurat, valid, sama relevan ya, AVR ya. Jadi apa itu AVR ya? Jadi sebaiknya ya, karya ilmiah itu dia sumbernya atau datanya pada saat kita melakukan penelusuran informasi itu menampilkan data-data yang akurat ya, dan juga data-data yang valid ya, data-data yang valid, dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah yang relevan ya. Jadi jangan sampai teman-teman mau mencari terkait topik jurnalistik pada apa kesamaan gender mungkin ya, atau apa gitu ya, topik jurnalistik tentang politik ya, tapi yang ditampilkan data-datanya jurnalistik tentang apa misalnya ya, jadi nggak ada relevannya, nggak ada keterkaitannya sama sekali ya. Jadi sebaiknya kalau kita ingin membuat sebuah karya ilmiah misalnya, atau skripsi misalnya ya, yang berhubungan dengan tadi ya politik misalnya ya, nah tapi data-data yang kita gunakan malah dia lebih ke kesamaan gender gitu ya, jadi kurang relevan ya. Nah, di dalam karya ilmiah juga ya, makanya bisa disebut atau dikatakan sebuah karya ilmiah karena dia merupakan sebuah tulisan akademik ya, tulisan akademik. Nah, untuk tulisan akademik ini artinya dia punya standar ya, standar internasional maupun standar nasional ya, yang memang itu digunakan untuk membuat sebuah tulisan akademik ya. Contohnya sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya, baik itu format ya, penomoran, dan juga apa namanya, struktur-struktur di dalamnya ya. Dan nah ini yang tidak kalah pentingnya adalah jumlah kutipan ya pada referensi ya dalam karya ilmiah tersebut dibatasi hanya 10 sampai dengan 25% dari keseluruhan karya ilmiah kita. Tujuannya apa? Dibatasi sampai paling banyak ya, atau maksimal hanya 25%, agar karya ilmiah kita tidak dianggap plagiarisme. Ya.
plagiarisme. Pernah dengar kata-kata plagiarisme, teman-teman mahasiswa? Ada yang pernah dengar kata-kata plagiarisme? Enggak, Pak. Gimana? Pernah. Apa tuh plagiarisme tuh? Itu bahasa asing sih ya, plagiarisme ya. meniru. Bahasa Indonesianya apa tuh? Saya kurang tahu tuh. Meniru punya orang lain. Jadi apa ya istilahnya ya, menjiplak kayak gitu ya. Ya, menjiplak gitu ya karya orang lain gitu ya. Jadi di sebuah karya ilmiah itu dibatasi maksimal hanya 25% dari keseluruhan tulisan ya. Dari keseluruhan karya ilmiah kita. Makanya nanti pada saat teman-teman membuat sebuah penelitian atau skripsi gitu ya, itu pada saat sebelum maju sidang itu akan dicek kemiripannya, tingkat kemiripannya ya, namanya tingkat kemiripan gitu ya, similarism ya. Tingkat kemiripannya tidak lebih dari 25%. Apabila melebihi dari 25%, maka belum bisa untuk maju sidang. Biasanya gitu ya. Kalau di teknik itu tidak boleh sidang, jadi harus diperbaiki dulu ya. Dan ini nggak ngomong kosong ya. Saya kasih contoh nih, misalnya ini mengecek ini kita menggunakan apa namanya tools ya, namanya turnitin.com ya. Dan Turnitin ini memang selalu digunakan ya, selalu digunakan. Oke, ini kok nggak nyambung ya. Selalu digunakan di semua akademik ya, perguruan tinggi ya, di semua perguruan tinggi. Oke, coba. Oh, kenapa nih? Nggak nyambung kah? Internet saya kali ya. Saya masih nyambung nggak nih teman-teman mahasiswa? Internet saya nggak nyambung kok. Masih, Pak. Masih ya? Oh, ini kenapa internet saya nggak nyambung ya? Oke, malah saya nggak nyambung nih internet saya. Padahal saya masih nyambung ya. Google yang bermasalah ya. Google kan bermasalah. Semua kok bermasalah ya. Tapi saya masih nyambung ya. Check your network. Kenapa nih? Oke lah ya, biar nggak lama ntar. Langsung aja deh ya. Oke, itu tadi ya. Jadi ada referensi ya, atau tingkat kemiripan ya. Dan untuk mengutip secara langsung sebaiknya tadi ya tidak lebih dari 20%. Terus ada jumlah catatan kaki atau citasi ya. Itu jumlahnya sama dengan bibliografi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita melakukan citasi ya pada referensi kita ya, buku maupun apa namanya pada buku maupun pada jurnal ya, itu sama nanti pada saat di daftar pustakanya ya. Misalnya kita melakukan referensinya sebanyak 10 ya, misalnya 10 pada jurnal atau buku ya. Nah, nanti di daftar pustakanya juga akan muncul 10 gitu ya. Makanya kita jangan manual ya untuk melakukan citasi, baik menuliskan daftar pustaka juga ya, jangan manual, tapi menggunakan tools ya atau software. Oke. Dan juga tidak boleh ada kesalahan nama ya pada saat kita melakukan citasi maupun menuliskan daftar pustaka. Ya, kesalahan nama, penerbit, URL, format dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu manusia kan dibatasin gitu ya. Punya kemampuan untuk menghafal itu nggak terlalu banyak. Oleh karena itu daripada kita repot-repot menghafal ya format IEEE seperti apa, nama penerbitnya dulu kah atau nama orang yang menuliskannya dulu kah ya, biasanya dulu ya pada saat SMA kita belajar seperti itu, makanya kita menggunakan tools ya, jadi nggak perlu repot-repot untuk menghafal sehingga tidak terjadi kesalahan nama, format ya, penerbit, URL dan lain-lainnya. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan hari ini, bagaimana penggunaan TIK terkait manajer referensi. Oke, itu tadi karya ilmiah. Nah, ini ada namanya standar jurnal. Jurnal termasuk karya ilmiah ya.
malahan di sebuah di perguruan tinggi ya, jurnal ini menulis sebuah jurnal merupakan sebuah kewajiban. Nanti teman-teman mahasiswa akan bertemu ya, selalu bertemu dengan yang namanya menuliskan sebuah jurnal ya. Oke, saya masih nyambung nih. Kenapa ya? Iya ya, nggak nyambung ya. Oke, teman-teman. Baik, di jurnal ini punya standar ya, standar atau struktur ya. Dan ini nanti sebenarnya saya hanya mengantarkan saja ya, mereview saja. Nanti akan teman-teman pelajari lebih lanjut di mata kuliah tata tulis ilmiah atau metodologi penelitian. Saya memperkenalkan saja. Standar jurnal ini ada beberapa struktur ya, yang utama gitu ya. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak ya, kalau misalnya teman-teman pernah dengar ya, abstrak atau bahasa Indonesianya ada yang bilang abstrak, ada yang bilang ringkasan, gitu ya. Nah, abstrak ini isinya apa? Isinya tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Itu jadi satu, gitu ya. Dan abstrak ini biasanya tidak idealnya ya, idealnya tidak lebih dari 150 kata. Ya. 150 kata. Contoh, oke. Ini teman-teman apakah screen saya terlihat? Ada jurnal? Screen saya terlihatkah? Terlihat, Pak. Baik ya, saya masih nyambung ya, tapi internetnya nggak nyambung. Oke, baik. Ini adalah abstrak ya. Jadi di jurnal, nah ini adalah jurnal yang saya tuliskan ya di September kemarin. Ada abstraknya. Nah, abstraknya ini tadi ya berisi tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Jadi abstrak itu istilahnya ringkasan daripada jurnal itu. Ya, kalau misalnya ada film gitu ya, ada sinopsis gitu ya, sinopsisnya. Jadi sekilas tentang pendahuluannya, sekilas tentang di apa tuh namanya pada saat di pertengahannya, dan sekilas saja sebelum endingnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu gambarannya abstrak itu. Nah, abstrak ini idealnya tidak lebih dari 150 kata ya. Jadi kalau misalnya kita blok gitu ya, kita blok ini ya, kita blok. Nah, ini ya. Ini jadi di jurnal ini ya, di 7 halaman ini jurnal ini terdiri dari 3004 kata nih ya. Di Word nih terhitung, dan yang saya blok itu ada 145 kata ya. Jadi abstrak ini idealnya tidak melebihi dari 150 kata. Pak, bagaimana hanya 10 kata? Boleh saja abstrak 10 kata, asal tadi saya bilang abstrak itu mencerminkan tujuannya, metode, hasil, dan simpulan. Kalau Anda bisa menggabungkan semuanya itu menjadi 10 kata, boleh saja gitu ya. Tapi idealnya dia tidak lebih dari 150 kata ya, dan ini abstraknya hanya 145 kata. Baik, itu abstrak. Terus setelah abstrak itu ada pendahuluan atau introduction ya. Jadi ada pendahuluannya, ada prolognya, ada pengantarnya, ada mukadimahnya ya. Pendahuluan itu isinya apa? Isinya latar belakang ya, deskripsi latar belakang. Jadi kalau misalnya teman-teman menuliskan sebuah skenario film ya, nah itu ada pendahuluannya, misalnya ada karakter di situ, karakter utamanya misalnya dia orangnya seperti apa gitu ya, hobi sehari-harinya seperti apa ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, karya ilmiah juga gitu, ada pendahuluannya ya, ada pendahuluan ya. Nah, ini dijelaskan gitu ya, dan yang ini adalah sitasi-sitasinya nih ya. Ini adalah sitasi-sitasinya. Oke, kan kita bahas nanti ya. Terus struktur berikutnya adalah metode. Metode yang digunakan agar yang membaca jurnal tersebut mengerti apa sih sebenarnya langkah pertamanya apa untuk mencapai hasil penelitian yang digambarkan gitu ya. Jadi misalnya ada menggunakan metodenya, misalnya pengumpulan datanya menggunakan kuesioner misalnya, atau pengumpulan datanya dengan cara observasi langsung di lapangan gitu ya, dengan datang langsung ke tempat studi kasus penelitiannya gitu ya. Anda jelaskan di metode gitu ya. Jadi ada setelah pendahuluan gitu ya,
Dan ini ada metode ya, ada metode penelitiannya gitu ya. Jadi ada mungkin bisa digambarkan dengan diagram alir gitu ya, atau dengan ilustrasi gitu ya, dengan ilustrasinya ya dan lain-lain sebagainya. Lalu setelah metode ya atau metode ada hasil ya atau result ya. Ada juga yang bilang pembahasan gitu ya, hasil dan pembahasan. Nah, tentunya hasil penelitian ini diceritakan ya sedetailnya ya, bisa juga diilustrasikan dengan sebuah tabel atau mungkin grafik ya atau bagan ya, agar pembaca lebih memahaminya ya, boleh ya. Jadi setelah metode ada yang namanya hasil ya, hasil dan pembahasan gitu ya. Nah, ini ya ada namanya hasil dan pembahasan. Jadi bisa gambar juga di situ, ada tabel ya, dan juga ada apa namanya grafik ya dan lain-lain sebagainya ya. Oke. Dan yang terakhir adalah discussion ya. Belum terakhir maksudnya, struktur berikutnya selanjutnya adalah discussion ya atau kesimpulan ya, kesimpulan. Jadi ada kesimpulannya nih ya. Ada kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya apa gitu ya, hasil yang didapatkan. Nah, ini kesimpulannya. Ini nanti akan teman-teman akan mempelajarinya nih di mata kuliah tata tulis ilmiah. Dan yang paling akhir adalah daftar pustaka. Merupakan daftar referensi yang digunakan pada karya ilmiah tersebut ya. Ini adalah daftar pustaka ya. Tentunya daftar pustakanya ini tidak banyak ya kalau untuk jurnal ya, tapi kalau untuk Anda membuat skripsi sebaiknya jangan kurang dari 20 ya. Karena itu skripsi ya. Tapi kalau jurnal sebaiknya tidak kurang dari 15 ya, tidak kurang dari 15 ya. Dan ini menggunakan formatnya adalah IEEE ya. IEEE itu jadi nama penulis, baru nama apa judulnya dan nama publishernya ya, diterbitkan di mana, terus ada tahunnya gitu ya. Dan ya jadi kita nggak perlu ribet-ribet untuk menuliskan nama penulis dan lain-lainnya karena kita menggunakan tools ya, tools. Oke ya, ini yang saya tulis bersama dengan mahasiswa ya. Oke, itu tadi terkait standar jurnal. Nah, manajer referensi ini punya sejarah gitu ya, karena sebenarnya ya definisi dari manajer referensi ini merupakan alat bantu pencarian. Ya. Kita ingin mencari, menyimpan dan menuliskan supaya ini mendukung pembuatan karya ilmiah. Tadi ya fungsi utamanya adalah pencarian, penyimpanan dan penulisan. Pencarian apa? Yaitu mencari literatur yang relevan tadi ya. Ada penelusuran informasi, kita mencari literatur yang relevan. Literaturnya bisa dari buku, dari jurnal ya, dan juga dari proceeding ya. Jadi sebaiknya karya ilmiah dari buku, jurnal dan proceeding ya. Hindari dari website atau apalagi dari blog ya. Kenapa? Karena blog itu tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi semua orang boleh saja menulis di blog gitu ya, dan nggak ada yang mereview gitu ya. Jadi dia bisa aja nyebarin apa namanya informasi yang kurang valid ya, bahkan yang tidak valid ya, karena nggak ada yang mereviewnya. Tapi kalau berita itu masih diperbolehkan ya, situs berita ya, karena biasanya di situs berita itu ada dewan redaksinya, dia ngecek dulu kevalidan ya, keabsahan dari informasi tersebut gitu ya. Jadi sebaiknya untuk karya ilmiah hindari web gitu ya, dari web ya, yang bersumber dari web maupun dari blog ya. Yang paling bagus itu dari jurnal, proceeding dan dari buku-buku. Nah, tadi ya mencari literatur yang relevan, terus menyimpan, ya melakukan penyimpanan referensi tersebut. Kenapa? Karena dulu orang melakukan manajer referensi ini dengan cara yang manual. Jadi membutuhkan tempat untuk menyimpan, ya kontainer, gitu ya. Jadi membutuhkan space untuk menyimpan. Terus juga untuk membantu penulisan sitasi ya, mengikuti format tertentu ya, karena dulunya orang melakukan secara manual ya. Jadi format internasional ini banyak sebenarnya ya, ada
APA, IEEE ya, ada Chicago, ada Harvard ya dan lain sebagainya. Yang paling sering digunakan adalah APA dan IEEE ya. Kalau APA ini format untuk karya ilmiah yang bidangnya humaniora gitu ya, humaniora termasuk yang di pendidikan ini gitu ya, fakultas pendidikan. Kalau IEEE itu biasanya digunakan untuk karya-karya ilmiah yang di bidang teknik ya, keteknikan gitu ya. Ini standarnya ya. Banyak lagi sebenarnya dan itu nanti akan teman-teman ketahui dan pelajari di tata tulis ilmiah. Ya. Jadi sebelum adanya tools ya manajer referensi ini ya merupakan yang namanya manajemen referensi merupakan pekerjaan yang sangat sulit ya. Karena apa? Karena dia memakan banyak waktu. Akhirnya menjadi membosankan ya. Jadi setelah mencari ya karena mencarinya secara manual mungkin kita cari di perpustakaan terus kita catat nama bukunya, nama ininya gitu ya. Karena dulu kan apa namanya masih belum terlalu banyak ya sebuah karya ilmiah yang beredar di web gitu ya. Jadi kita harus cari di perpustakaan. Kadang di perpustakaan ini nggak ada, adanya di perpustakaan yang lebih besar gitu ya. Kadang di perpustakaan yang lebih besar nggak bisa sembarangan anggota yang meminjamnya, yang membacanya gitu ya. Harus dia mungkin menjadi anggota selama 2 tahun gitu ya, baru bisa baca buku ini gitu ya dan lain sebagainya ya. Jadi memang merupakan pekerjaan yang kompleks gitu ya. Oke, karena dilakukan secara manual. Ya, setelah kita dapat referensinya ya, kita cari itu pernyataan itu terus kita dapat kita catat di sebuah buku catatan gitu ya atau kartu indeks yang kita simpan di dalam kotak tersendiri gitu ya karena nanti kita akan apa namanya lihat lagi oh ini dari mana sih bersumbernya kita buka kartu indeks itu atau buku catatan tersebut ya jadi secara manual dulu ya. Nah saat ini dengan adanya manajer referensi ini semuanya apa tidak ada yang sulit ya tidak ada yang sulit karena manajemen referensi dengan menggunakan tools ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan ya menata referensi-referensi yang kita punyai ya koleksi pribadi ini secara digital gitu ya secara digital bahkan ketika kita tidak membawa laptop ya atau notebook kita bisa mengakses manajer referensi itu dengan menggunakan perangkat bergerak ya atau itu bahasa Indonesianya atau mobile gitu ya mobile seperti contohnya smartphone ya dan tablet ya dan lain sebagainya. Ini adalah tools ya di dalam manajer referensi ya ada Bibliographer, Citavi, Mendeley, Papers Online, RefDB, Zotero, RefWorks, EndNote, RedCube, Bibsonomy, Kika, Site You Like ya dan lain sebagainya. Nah, untuk yang paling terkenal ini saat ini di dunia nih Mendeley gitu ya, terus ada EndNote, ada Zotero. Gitu ya. Nah, ini ya, jadi reference manager ini tools ya, itu baru mulai dikembangkan tahun 1984 ya. Dan yang Mendeley ini di tahun 2008 ya, 2008. Oke, nah Mendeley perangkat-perangkat lunak atau tools manager referensi ini memungkinkan membaca data itu metadata file itu secara otomatis ya, jadi kita nggak perlu manual. Oke, ini contohnya ya manajer referensi Mendeley ya, perbedaannya dengan yang sejenisnya ya tools itu ya, dengan Zotero dan juga dengan RefMe ya dan lain sebagainya ya. Nanti bisa teman-teman baca ya yang akan kita bahas dan akan kita gunakan ya karena ini memang lebih powerful ya menurut saya dan orang-orang di dunia gitu ya itu menggunakan Mendeley ya dan juga gratis gitu aja ya. Jadi mahasiswa juga ini versi full dan gratis gitu ya. Jadi enaknya di situ. Oke, kita langsung saja terkait Mendeley ya. Mendeley ini dia tools ya secara otomatis ya dan yang saya gunakan Mendeley-nya adalah versi 1.19.8 ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Mendeley yang versi 1.19.8. Apakah ini sudah nyambung nih saya nih? Oke, semoga nyambung ya. Yuk.
supaya kita bisa, kenapa ya? Something wrong nih. Oke, nah Mendeley ini kita bisa punya cloud ya. Disediakan cloud secara gratis ya, maksimalnya adalah 2 GB. Dan Mendeley ini dikembangkan oleh Elsevier. For your information, Elsevier merupakan penerbit jurnal yang terbesar gitu ya di skala internasional ya, dan biasanya itu jurnal-jurnalnya terindeks Scopus ya, Elsevier ini. Oke, kalau EndNote ya EndNote itu dikembangkan oleh Thomson Reuters, sama publisher jurnal terbesar juga di dunia, tapi tidak sebesar Elsevier ya. Nah, internet saya lagi nggak bagus nih ya. Baik, ini adalah salah satu contoh tampilan dari Mendeley-nya. Ya, tampilan dari Mendeley-nya. Jadi di sini adalah untuk menambahkan file ya, menambahkan file, baik itu kita menambahkan filenya satu persatu maupun secara folder ya, bisa. Lalu di sini adalah untuk kita sinkronisasi ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tambahkan seperti ini ya, metadatanya sudah benar, terus kita klik sinkronisasi, maka ini akan tersinkronisasi dengan akun kita yang ada di mendeley.com. Sehingga kita misalnya kita nggak bawa komputer kita, tapi kita akses secara via smartphone tadi ya, itu bisa gitu ya, bisa diakses dan ini bisa kita baca gitu ya. Jadi Mendeley ini tidak hanya menyimpan saja, tapi kita bisa baca gitu ya melalui Mendeley ini gitu, tanpa perlu PDF ya. Jadi powerful sekali. Terus di sini kalau misalnya kita melakukan pencarian secara literatur ya, atau literatur search ya, yang ada di dunia, misalnya kita belum punya. Terus ini kalau yang My Library ini adalah terkait referensi yang kita punya ya, referensi yang kita punya. Kita juga bisa membuat per folder ya, misalnya bidang-bidang ergonomik ya, atau bidang filosofi, politik ya, dan lain-lain. Lalu yang ini adalah grup ya, grup ini seperti forum gitu ya, forum ya, komunitas ya, misalnya kita bisa bergabung di komunitas yang ada di dunia, kita tinggal search ya. Dan ini untuk memfilter library kita, baik filter secara authors atau penulisnya, maupun kita filter secara bidang ilmunya ya yang kita punya. Oke, ini adalah metadatanya ya, metadatanya terlihat. Dan kalau misalnya metadatanya belum benar, bisa kita perbaiki di sebelah sini. Ya, ini adalah detail dari metadatanya ya. Ini bisa kita perbaiki di sebelah kanan ini. Oke, ini keunggulan-keunggulan dari Mendeley ya. Baik, kita coba. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya. Gimana? Silakan. Itu Mendeley itu di-download di Google gitu ya, Pak? Iya, dari website resminya saja. Bentar deh, ini kenapa saya nggak nyambung ya? Bentar, saya jangan buka yang itu deh. Saya buka Chrome, coba ya, Chrome. Apa saya internetnya nggak nyambung ya? Bentar ya, saya buka dulu. Oke. Bentar. Ini mana ya? Tutorial untuk penggunaan Mendeley juga sudah saya sertakan di suplemen materia ya, di suplemen materia nanti teman-teman bisa baca kalau misalnya miss, dan ini ada video rekamannya juga. Oke, saya coba masuk ya. Semoga internet saya stabil, tapi zoomnya nyambung ya. Aneh nih, aneh. Oke, karena tadi ya. Oh, udah nih. Oke, ini saya. Jadi teman-teman kalau mau mengakses Mendeley ya, saya sarankan menggunakan yang desktop ya. Jadi ada juga yang manajer referensinya, reference manager, tapi itu dia harus terhubung ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau download ya, ini ada Mendeley nih, mendeley.com ya, dari situs resminya saja ya, gratis selama-lamanya gitu ya. Oke, ini Mendeley. Nah, ini ya. Nah, nih ya, sudah masuk kita ke situs Mendeley. Teman-teman bisa
membuat sebuah account ya. Jadi nanti supaya nanti Mendeley-nya otomatis gitu ya, atau bisa disinkronisasi. Kalau misalnya teman-teman nggak bawa laptop ya, bisa bikin nanti ya. Terus kita misalnya download ya, download. Tapi yang di download ini adalah reference manager ya. Bedanya tadi sama Mendeley desktop-nya ini harus terhubung internet terus nih, karena dia udah otomatis sinkronisasi gitu ya. Otomatis sinkronisasi gitu ya. Jadi mungkin ini saya nggak menyarankan ya, kecuali teman-teman memang punya akses internet yang bagus ya. Nah, untuk itu kita mendownload Mendeley Desktop ya. Jadi kita download Mendeley Desktop. Di sini ada nih, Mendeley Desktop is still available. Nah, kita download yang memang bisa kita gunakan secara offline gitu ya. Nah, kalau yang punya kuota internetnya terbatas seperti saya gitu ya. Oke, jadi klik learn more ya, learn more. Nah, ini sudah masuk ke Mendeley Desktop. Ya, Mendeley Desktop. Ini kita ini ya. Kita download now ya. Ini Mendeley Desktop nih, ya, Mendeley Desktop kita download now. Nah, ini kita download ini. Yang for Windows ya, kalau teman-teman menggunakan Windows sistem operasinya ya. Atau dia tersedia juga di Google Play dan Play Store ya. Play Store, Google Play sama ya. Play Store dan App Store gitu ya. Ini teman-teman silakan download ya. Dan kalau misalnya sudah terdownload, silakan buka ya. Dan ini adalah tampilannya. Tampilan dari Mendeley Desktop-nya ya. Kebetulan saya sudah punya akun ya. Jadi saya sudah ada nih akun saya di sini ya. Jadi silakan kalau misalnya yang belum punya akun, bikin saja ya supaya nanti bisa disinkronisasikan. Ya, jadi semua yang ada di library kita nih kita bisa akses secara via smartphone gitu ya, dan itu smartphone juga kita bisa baca juga ya. Jadi ini adalah all dokumen ya, jadi teman-teman bisa bikin dokumen sendiri gitu ya. Tadi ya misalnya ini adalah ini ya, kita bikin sendiri atau create folder baru bisa ya. Nah, cara menambahkannya terkait dokumen ini ya, kita bisa di sebelah sini ada add. Jadi sebelum kita melakukan citasi ya, menambahkan citasi di karya ilmiah kita tambahkan dulu sumber-sumbernya ya. Ini kita bisa add files, add folder atau entry manual ya. Jadi pertama kita add files ya, add files. Nah, kita bisa cari nih filenya ada di mana gitu ya. Kita bisa cari filenya yang mana ya, misalnya ini ya, ada ini ya, ada misalnya ada dokumen ini ya, ini kita open saja. Oke, itu tadi. Nah, ini ya, ada ini dokumen. Nah, ini jadi dia otomatis membaca metadatanya. Membaca metadatanya, autornya siapa, judulnya siapa, ya, tahun dan publish di mana ya, nama publishernya. Kalau kita bisa juga benerin ini gitu ya, benerin metadatanya ya. Caranya kita double klik saja nih, kita double klik, nanti dia akan ngebuka. Nah ini ya, ini bukan jurnal ya, tapi ini ternyata informasi beasiswa ya. Sorry. Jangan ini deh. Oke, saya hapus ya. Cara hapusnya adalah remove from folder ya. Oke ya, jadi kita bisa benerin juga itu. Dan misalnya ini yang jurnal adalah jurnal itu contohnya adalah ini ya, atau kita download deh jurnal ya, kita download jurnal. Misalnya teman-teman apa nih yang lagi hit, bidang lagi hit di bahasa itu, ada yang bisa kasih informasi saya? Bidang yang lagi hit di bahasa, isu-isu terkini apa di bahasa? Misalnya jurnalistik lah gitu ya, saya nggak tahu nih. Nah, jurnal jurnalistik dari Unpad, budaya jurnalistik di Metro TV. Waduh. Oh, ini aja nih, jurnal kajian jurnalisme. Nah, ini nih ya. Ini cari di Google ya, cari di Google. Ini lama nih, kita satu-satu nih nyarinya nih ya. Nah, ini ya, jurnal kajian jurnalisme. Nah, kita bisa cari nih misalnya nih di yang paling terbarunya nih ya, gender konsumsi berita COVID. Komunikasi wacana Islami, media cetak karya wacana budaya suku Sasak. Wah, ini nih ya. Kontra propaganda. Waduh, ini berat-berat semua nih, Pak.
peran pers. Nah, ini aja nih ya. Download ya. Oke, kita klik gitu ya. Dia akan secara otomatis ya. Nah, ini ya, peran pers ya. Jadi ada abstraknya ya. Abstrak itu ingat, abstrak itu adalah sinopsis ya, sinopsis dari jurnal tersebut ya. Dan itu tidak lebih dari 150 kata ya. Nah, ini jadi kita sebelum kita download, kita lihat dulu ini apa sih tentang apa. Nah, ini ya. Jadi abstrak itu ada pendahuluannya, ada metodenya ya. Ini metodenya penelitian ini bertujuan untuk, nah, terus ada hasilnya, hasil analisisnya tuh ya. Gitu ya. Ada hasil dan kesimpulannya ya. Nah, misalnya kita berminat untuk jurnal ini, kita tinggal download ya. Kita tinggal klik PDF gitu ya. Oke, ini sedang loading ya. Misalnya kita berminat, saya buka yang baru aja deh ya. Masih loading. Nah, nanti bisa kita download. Setelah kita download, nanti akan otomatis nyambung apa bisa kita pindahkan ke Mendeley kita ya. Satu aja deh ya. Nah, ini ya kita download saja nih, download this PDF ya. Ini ya, ini merupakan jurnalnya. Nah, kita bisa download this PDF ya. Ini dia nih. Hasilnya nih ya. 33458 ya. Oke, baik. Jadi saya tambahkan saja di sini ya. Add files. Tadi filenya adalah nama filenya 33458. Ini ya, 33458 terus kita nah ini nih. Masuk nih ya. Penulisnya ya, autorsnya nih judulnya ya, peran pers sebagai aktor gerakan digital. Diterbitkannya di Jurnal Kajian Jurnalisme ya 2021 ya, dan ini ada tanggal ditambahkan ya, ditambahkannya hari ini jam 11:07. Ini adalah metadatanya ya, dan kita bisa benerin juga metadatanya. Caranya kita buka dulu jurnalnya. Nah ya, kita double klik gitu ya di sini, maka dia otomatis kebuka ya, bisa kita baca ya, ada abstraknya dan lain-lainnya. Kita cek ya. Jadi di sini ada nama autorsnya ya, Bakri Gema Nusantara ya. Jadi nama belakangnya dulu, baru nama depannya gitu ya. Sama nih Kusmayadi Ika Merdekawati, namanya mantap-mantap ya. Ya, terus ada abstraknya juga di sini, dia diterbitkannya tahunnya, ada volumenya, ada isunya dan ada halamannya ya. Halamannya dimulai dari halaman 98. Nah, misalnya metadatanya ada yang kurang ya, misalnya belum ada DOI-nya. Nah, ini kan ada DOI ya. DOI itu adalah Digital Object Identification ya, karena ini merupakan di-share di media maya ya, tentunya objek-objek, semua objek itu di dunia maya ada pengenalnya ya, nomor pengenalnya atau digital identifier-nya. Nah, ini ya sudah ada nih, kebetulan dia sudah ada. Kalau misalnya belum ada bisa kita tambahkan di sini. Atau URL-nya aja nih, URL-nya belum ada, bisa kita lengkapi. Ya, URL-nya misalnya dari sini ya, kita copy dan kita paste gitu ya di sini. Nah, ya URL-nya sudah ada nih ya, ada keyword-nya dan lain-lain sebagainya ya. Nah, kalau misalnya ini udah lengkap metadatanya, maka kita bisa melakukan sitasi. Ya, kita bisa melakukan sitasi ya di sini misalnya ya, atau di sinilah ya yang dekat dengan daftar pustaka aja ya. Jadi sebaiknya sitasi itu ada di latar belakang ya, di pendahuluan ya. Misalnya inilah contohnya ya. Saya mau mensitasi pernyataan misalnya ya. Saya mau mensitasi pernyataan. Awalnya saya hanya 17 nih ya ininya daftar referensinya, terus saya mau mensitasi pernyataan. Cara mensitasinya gimana ya? Cara mensitasinya misalnya kan saya double klik dulu ya. Ada pernyataan, biasanya ketika di karya ilmiah, pernyataan yang bukan berasal dari pikiran kita sendiri atau itu berasal dari sumber lain ya, baik itu dari jurnal, buku ya, maka kita wajib ketika pernyataan itu kita taruh di karya ilmiah kita, maka kita wajib merefer atau mensitasinya. Misalnya ini, ada pernyataan seperti ini, peristiwa bencana alam yang terjadi di NTT menarik perhatian masyarakat Indonesia di berbagai penjuru Nusantara. Nah, ini pernyataan dari dia, karena dia nggak mensitasi. Kalau bukan pernyataan dari dia,
Contohnya ini ya, dengan hadirnya media, nah dia mensitasi dari Rosenbaum dan Bouvier tahun 2020. Nah ini dia sitasi. Tapi kalau pernyataan dia sendiri, ini seperti ini ya, dia nggak perlu sitasi ya. Nah ini saya mau sitasi gitu ya. Baik, maka di sini ya, saya mau kita copy dulu ya, kita copy dulu gitu. Kita copy dulu, edit, copy gitu. Dan kita paste di sini. Ya, misalnya saya paste di sini biar kelihatan sama daftar pustakanya ya. Dekat-dekat sini harusnya ada di latar belakang ya, di pendahuluan tadi ya. Ini biar terlihat saja. Nah, ini ya. Jadi ya peristiwa bencana alam gitu ya, menarik penjuru Nusantara gitu ya. Nah, ini saya highlight ya biar terlihat sama teman-teman mahasiswa. Nah, oke, dan saya mau melakukan sitasi ya, karena ini bukan pernyataan dari saya, maka saya melakukan sitasi. Contohnya jadi sama seperti kemarin kita mereference ya, mereference. Nah, kalau di Mendeley kita menggunakan Mendeley tadi setelah menginstal Mendeley kita klik tools ya, ada di sini ada install MS Word plugin. Karena kebetulan saya sudah menginstalnya, maka di sini ada tulisan uninstall. Kalau misalnya nggak bisa di uninstall, berarti Word-nya sedang berjalan. Ya, Word-nya sedang berjalan dan ini harus di close dulu Word-nya ya. Jadi ini kalau misalnya nggak bisa nanti harus di close dulu. Misal nih Word saya sedang berjalan ini ya. Oke, saya mau uninstall. Dia akan muncul tulisan seperti ini. Word ya is currently running and must be closed ya. Jadi Word-nya sedang berjalan, mau di close kah gitu ya. Kalau saya yang yes, maka dia memaksa Word kita itu untuk close ya. Jadi pastikan sudah disimpan. Misalnya saya no gitu ya. Nah, dia nggak bisa pilihannya enable atau uninstall karena Word-nya ini sedang berjalan gitu ya. Oke, jadi harus di close dulu ya. Nanti kalau teman-teman nggak bisa berarti Word-nya sedang berjalan. Oke, itu tadi ya. Dan saya mau melakukan referensi. Kalau sudah terinstall tadi yang MS Word plugin-nya, maka di sini akan muncul Mendeley-nya. Namanya Mendeley Set-O-Matic dan saya mau insert citation. Nah, misalnya saya nggak hafal tadi, saya dari mana nih ya pernyataan ini, saya nggak hafal. Baik itu judul penulisnya maupun judul artikelnya gitu ya. Maka kita bisa klik go to Mendeley saja kalau misalnya kita nggak hafal. Ya, go to Mendeley dan kita cek tadi ya, oh ternyata ini yang tadi saya buka nih, saya lagi buka ini judulnya ini ya, peran pers sebagai aktor gerakan digital. Oh berarti dia yang ini nih, Bakri Gema Nusantara ya, atau judulnya kamu hafalin gitu ya. Jadi kita balik lagi, insert citation, ketik saja peran pers. Nah ini, atau tadi misalnya Anda hafal nama penulisnya yaitu Bakri. Sorry, salah, Bakri. Nah ini ya, Bakri sama Gema Nusantara gitu ya. Tinggal dipilih dan kita oke. Gitu ya, dan kita oke dan dia secara otomatis akan muncul nih sitasi yang baru. Karena ini formatnya IEEE ya, IEEE maka dia muncul sebagai nomor. Dia ada di nomor 18. Kalau IEEE itu dia diurut berdasarkan yang pertama muncul sitasi tersebut ya, karena ini adalah paling akhir ya, jadi dia ada di nomor 18. Kalau teman-teman lihat nih nomor 18 adalah seperti ini. Ya, Bakri ya, judulnya adalah ini peran pers sebagai aktor gerakan digital ya. Kalau misalnya saya rubah ya, enaknya karena ini dilakukan menggunakan tools, jadi kalau misalnya ternyata menggunakan format yang berbeda, jadi kita nggak perlu rubah secara manual. Kita tinggal pilih saja ya, pilih misalnya karena biasanya bidang humaniora itu menggunakan format citasinya adalah APA ya, atau American Psychological Association ya, atau ada juga yang Harvard ya, ada yang Harvard atau Chicago ya. Nanti tergantung tergantung dari standar jurnal atau standar skripsinya gitu ya. Misalnya APA gitu ya, dia APA, maka saya klik saja APA dan itu otomatis ya, nah APA itu seperti ini citasinya ya. Jadi nama penulis dan tahun. Dan APA ini diurut berdasarkan
alfabet penulisnya. Ya, jadi tadi harusnya kalau di IEEE ini ada di paling akhir ya, karena ini di sitasi paling akhir. Tapi kalau menggunakan APA, dia akan muncul diurut berdasarkan nama autorsnya atau nama penulisnya ya. Dia ada di sini nih ya, peran pers sebagai aktor gerakan digital ya. Maka dia akan muncul di sini. Yang tulisannya Bakri dan Kusmaryadi. Ya, jadi otomatis ini ke atas-atasnya ini akan berubah nih. Ya, ke atas-atasnya sitasi saya ini akan berubah menjadi APA gitu ya, karena ini dilakukan secara otomatis. Ya. Dan dia berurut juga secara mengikuti format standarnya APA. Jadi kita nggak perlu rubah, oh APA itu diurut berdasarkan ini gitu ya, namanya dulu, terus tahun, terus nama tulisannya ya, dan terbit publishernya ya, nama penerbitnya dan halamannya, kita nggak perlu hafal itu ya. Jadi ini sudah automatically gitu ya. Jadi kalau misalnya oh ternyata benar IEEE nggak APA ya, kita tinggal ganti aja gitu ya, tinggal ganti saja dan dia udah otomatis lagi gitu ya, menyesuaikan. Lihat peran pers tadi ya, tulisan peran pers tadi ada di 18 gitu ya, karena IEEE itu adalah diurutkan berdasarkan kemunculan sitasinya gitu ya, karena dia dimunculkan atau munculnya terakhir, maka dia ada di paling akhir. Jadi itu penggunaan terkait penggunaan IEEE ya. Penggunaan IEEE, penggunaan tools manager referensi ya. Oke, nah ini tadi kalau kita nyari satu persatu menggunakan Google ya, menggunakan Google. Nah, terkadang juga ini jadi PR ya, karena kita harus cari satu persatu ya, lama ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang membuat sebuah skripsi itu referensinya atau daftar pustakanya itu sedikit sekali gitu ya, di bawah 20. Katanya susah gitu. Ketika saya tanya pada saat saya menguji, itu susah Pak nyarinya gitu ya. Saya bingung gitu, kenapa susah gitu, padahal ini banyak sih ya yang kalau nyari gitu ya, katanya lama nyarinya dan susah. Oke, baik. Saya kasih solusi ke teman-teman mahasiswa. Jadi untuk mencari sebuah karya ilmiah, kita menggunakan yang namanya, kalau yang cara cepatnya ya, adalah Publish or Perish. Nah, ini gratis juga deh. Publish or Perish dari Harzing ya, dari harzing.com ya. Jadi teman-teman bisa klik ya, Publish or Perish ya, dari harzing.com. Oke, ini ya, nanti tampilannya adalah seperti ini, Publish or Perish ya. Dan teman-teman bisa download ya, bisa download Publish or Perish. Oke, itu nggak ada di sini. Ini aja nih, download and installation. Oke, ketika kita sudah masuk, nah ini ya. Jadi dia hanya 1,8 mega. Ya, jadi ringan saja, light dia, ringan ya. Bahkan lebih besar foto-foto selfie kita gitu ya, ukuran filenya ya, yang mencapai 3,8 mungkin ya. Jadi dia hanya 1,8 mega, jadi sangat cepat sekali nginstalnya. Ya, Publish or Perish ya. Dari Harzing. Nah, nanti kalau sudah terinstall, tampilannya adalah seperti ini. Ya. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya, misalnya cara nyarinya adalah kita klik dulu ya Google Scholar nih, Google Scholar kita klik. Nah, kita bisa mencari berdasarkan authors. Ya, jadi misalnya kalau kita mencari berdasarkan nama penulis ya, misalnya kita mau mencari karena kita ngefans dengan penulisnya novel Harry Potter ya, kita bisa cari misalnya gitu ya, berdasarkan nama penulisnya misalnya ya, J.K. Rowling gitu ya misalnya. Atau kita bisa cari berdasarkan keyword ya, kata kuncinya. Misalnya kita mau mencari berdasarkan apa nih? Kata kuncinya tadi peran pers gitu ya, peran pers ya. Nah, misalnya kita cari ini. Dan kita mau cari yang tahun berapa? Sebaiknya karya ilmiah yang kita cari untuk dijadikan sumber referensi tidak lebih dari 5 tahun terakhir. Tujuannya apa? Agar yang kita kerjakan, penelitian yang kita kerjakan ini up to date gitu ya, bukan yang lama gitu ya. Jadi kita bisa nyari misalnya 3 tahun terakhir misalnya juga ya, boleh ya. 2021 ya, lebih bagus nih 3 tahun terakhir. Ya, kita jadi spesifikkan di apa namanya, di tanggalnya tahunnya ya, 2018 sampai 2021. Keywordnya adalah ini, dan yang kita mau cari berapa? 1000 kah? 500 kah? 10 atau 50 ya. Jadi misalnya saya cari 50 ya.
Nanti ini akan perbedaannya adalah respon time ya. Jadi kalau Anda cari 1000 ya tentunya respon time-nya lebih lama gitu ya. Saya cari 50 aja juga nggak lebih dari 5 menit kok ya. Jadi kita search ya dengan kata kunci peran pers ya. Dan selesai, nggak nyampe 50. Nggak nyampe 5 menit ya. Nih ya, jadi kita ini sudah ada nih, saya urut berdasarkan judul atau saya urut berdasarkan tahun gitu ya. Nih tahun 2021 nih ada nih yang tadi kita ambil nih peran pers sebagai aktor gerakan digital. Ini adalah detailnya di sini ya, dan ini adalah nama publishernya, jurnal ya. Dan kita kalau mau kita download, kita tinggal double klik aja nih. Ya, misalnya oh ini nih ternyata nih ini yang tadi saya download nih ya, tadi dari search dari Google, dari browsing dari Google ya. Saya double klik ya, maka dia akan muncul di sini. Tuh ya, dia secara otomatis akan muncul gitu ya. Di Chrome atau di browser teman-teman lah gitu ya. Nah, ini ya. Peran pers sebagai aktor gerakan digital. Nah, ini tinggal teman-teman download ya. Jadi kalau misalnya kita mau cek lagi ya dari jurnal lagi nih teknologi media baru nih atau ini jurnal UHAMKA. Nah, ini pers alternatif pada era Orde Baru. Nah, misalnya saya double klik lagi ya. Jurnal dari jurnal UHAMKA. Nah, ini ya. Ini tuh. Jadi jangan ada alasan ini ya, kita bisa download nih, jangan ada alasan lagi susah nyari referensi gitu nanti ya. Kita bisa menggunakan ini ya, 50 tuh sudah ketemu ya. Tinggal teman-teman cari yang mana yang mau di-download gitu, yang mana yang mau dijadikan referensi. Ketika kita sudah download, nanti kita bisa masukkan ke Mendeley ini gitu ya, tadi ya biar dibaca metadatanya gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita citasi berita ya, berita dari web misalnya ya. Web kan kita nggak bisa nih download PDF-nya, maka kita entry manual menggunakan fitur yang ada di sini ya, ada add entry manually ya. Nah, misalnya dari web ya, dari web. Nah, ini bisa dari web page ya. Jadi nama web page-nya ya, judul beritanya apa, penulisnya biasanya di berita itu ada penulisnya juga ya. Publication-nya ini adalah nama situs beritanya ya. Ada tahunnya ya, ada pages-nya nggak usah, dan ada date access ya, karena ini ada situs berita ya. Tadi ada tahun publikasinya dan ada tanggal kita mengaksesnya. Ya, kita mengaksesnya di tanggal berapa gitu ya. Terus ada URL-nya seperti biasa ya, URL-nya dan lain-lainnya. Gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan secara entry manual. Oke, baik. Baik, itu teman-teman mahasiswa terkait penggunaan Mendeley ya untuk manajer referensi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Silahkan. Gimana teman-teman mahasiswa, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan Ali. Kalau di Mendeley atau tadi publish or perish itu kita kalau mau nyari novel atau yang lainnya juga bisa tercantum nggak, Pak? Kayak buku lain atau apa juga? Bisa ya. Novelnya Bisa. apa kata kuncinya? Oh, begitu ya. Kata kuncinya, karena kita nggak tahu misalnya di tahun berapa ya, kita hapus dulu tahunnya. Misalnya saya mau cari atau judul Harry Potter ya. Harry Potter judulnya apa sih? Saya nggak tahu nih. Harry Potter deh ya, Harry Potter aja deh kata kuncinya. Misalnya ya, saya mau cari nih ya. Oke, dia akan cari nih. Saya nggak spesifikin tahunnya ya. Nah tuh ya, ada tuh ya Harry Potter. Ada buku ya, Harry Potter and the Cursed Child ya. Saya double klik misalnya ya. Ini ya. Jadi ini sambil kita nunggu ya. Karena internet saya ini kurang bagus ya. Oke, jadi bisa nih ada Harry Potter and apa nih ya, ada macam-macam tuh ya. Jadi bisa nih kita bisa nyari nggak cuman yang bahasa. Kalau mau cari bahasa Indonesia berarti kata kuncinya bahasa Indonesia gitu aja ya. Kalau mau cari secara general ya kata kuncinya jangan spesifik ke bahasa Indonesia ya. Nah, ini lama nih, tergantung nih, berarti besar nih tuh. Ya. Ada ya, tergantung teman-teman nanti menggunakannya ya. Jadi sama nih seperti yang saya pernah sampaikan ke
mahasiswa saya di baik di teknik informatika atau program studi lainnya, bahwa penggunaan teknologi ini seperti dua mata pisau, ya. Jadi bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk kejahatan gitu ya. Jadi kita sebagai dosen ya atau guru gitu ya hanya mengajarkan teknis penggunaannya saja. Nah, tergantung nanti yang menggunakan ya, dan kita selalu menghimbau bahwa ini harusnya digunakan untuk kebaikan ya. Jadi ini nggak cuman bisa digunakan untuk novel saja, tapi bisa mencari skripsi juga gitu ya, bisa mencari apapun gitu ya dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tergantung penggunaannya ya. Jadi sebaiknya ini digunakan untuk hal-hal yang baik ya. Pembajakan atau piracy itu sebaiknya dihindari gitu ya. Selalu beli dengan yang lisensi, beli buku yang lisensi gitu ya untuk ya gitulah ya. Baik itu ya tadi, jadi bisa ya. Jadi misalnya novel karya siapa gitu ya, itu bisa juga kali ya, bisa ya. Yang penting kata kuncinya spesifik gitu ya, kata kuncinya spesifik, judul novelnya kah atau apa gitu ya, ini bisa. Oke ya, dan lain-lain ya, banyak tuh ya sebenarnya sih. Jadi nanti bisa dicoba-coba saja di rumah ya, Ali ya. Oke baik, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oke, baik, sambil itu ya, jadi tugasnya teman-teman nanti ya, tugasnya teman-teman setelah mendownload suplemen materialnya ya, ada langkah-langkah bagaimana melakukan sebuah citasi ya, penggunaan dari Mendeley, itu teman-teman mencoba merujuk ya menggunakan instalasi Mendeley ya, instalasi Mendeley, tapi hanya 2 citasi saja ya, tidak perlu banyak-banyak ya. Hanya 2 citasi saja yang berhubungan dengan bidang yang teman-teman sukai ya, misalnya bidang ilmunya tadi apa ya, terkait jurnalistik bidang pers ya dan lain-lainnya. Nah, nanti yang disubmit pada OLU itu nanti direkam ya. Yang disubmit pada OLU adalah rekaman seperti biasa ya, dan submitnya hanya link YouTube-nya saja. Itu baik, ada lagi yang mau ditanyakan terkait manajer referensi ini, silakan. Karena nanti kita akan terus berhubungan dengan manajer referensi ya di berikutnya ya, teman-teman akan selalu ketemu dengan yang namanya jurnal ya. Jadi tools Mendeley ini wajib untuk dikuasai gitu ya, dikuasai. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait manajer referensi ini? Oke, baiklah kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan ya. Mau nanya Pak. Oke, silakan Anggra ini. Boleh. Pak, berarti itu tugasnya itu nyari jurnal ya Pak? Boleh jurnal ya, boleh jurnal dan melakukan referensi citasi ya. Jadi nanti ada pernyataan yang Anda kutip di jurnal tersebut ya. Jadi kan ini kan nanti direkam ya. Ini nanti kan direkam Anda melakukan rekaman ya. Jadi Anda mau mensitasi misalnya ini ya, mensitasi ya. Ini Anda copy dulu misalnya ya, Anda copy dulu Anda copy dulu dan Anda taruh di pernyataan Anda gitu ya. Nah, gitu ya. Terus Anda sitasi gitu misalnya, Anda sitasi. Nah, tadi ini Gema Nusantara ya, nama penulisnya nih kalau nggak salah. Oh, salah. Gema, nah ini ya, Gema Nusantara. Nah, ini. Jadi ini yang direkam seperti ini. Anda melakukan citasi, 2 citasi dari, boleh dari jurnal proceeding ya, atau dari buku. Tentunya jurnalnya 2 jurnal yang berbeda ya, gitu ya. Dan ini referensinya juga ini nanti berubah ya. Oke, jadi ya tugasnya melakukan citasi. Cari dulu jurnalnya ya, melakukan pencarian pada jurnal ya. Pokoknya ini nanti direkam gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baiklah. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan ya, semoga dapat dipahami ya. Kalau misalnya kurang dipahami nanti bisa melihat rekaman ini kembali ya, dan juga melihat suplemen material. Baik, itu saja. Saya menghimbau sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa untuk melakukan absensi via mandiri, secara mandiri via OLU ya. Itu saja.
tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar, ya. Yang salah datangnya selalu dari diri saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saya kembali menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk terus belajar dan menelusuri sumber-sumber pembelajaran lain selain dari sumber yang saya berikan ini. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.